Oke, kita ngomongin dari tim yang kemarin nggak bisa menang lewat seri, sekarang ngomongin tim yang nggak bisa menang tapi dibantai di kandangnya sendiri lawan Brentford. Tapi sebelum kita ngomongin Chelsea yang kemarin juga diprotes sama fansnya karena ada isu katanya kemungkinan akan dibeli sama Ricketts yang dari Amerika itu ya. Tapi kita tadi ada pertanyaan dari Saweran tadi berapa? 100.000 rupiah dari siapa tadi namanya? Yang ada gambar tawan-tawannya terkait format UCL 2004-2005 yang ada apa ya, peringkat 6 ya? Ada peringkat 6 MU mungkin masuk. Nah, yang gue tahu itu memang format UCL itu ditambah karena mereka tidak bermain grup lagi, bermain satu kompetisi. Ada berapa tim gue lupa, hanya tiap tim bermain 5 away, 5 home. Oke. Nah, bisa aja MU sekarang kan 4. Ditambah satu lagi itu bisa aja. Cuman gue nggak tahu siapa yang ditambah. Oh gitu. Bung Wes belum ada ini format yang terbarunya wacananya seperti apa dari 2005? Koefisien nilai juga menentukan kan. Oke. Ya tapi Inggris kan nomor 1. Pasti. Ini nomor 1. Itali, Diprioritaskan pasti ya jumlahnya. Enggak, Italia nomor 4. Oh iya. Empat besar itu ada di mereka. Iya. Oke itu dia. Sambil thank you pertanyaannya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh sambil sawerannya kita ngelanjut dari tim yang kemarin dibantai. Sedikit soal Ricketts ini menurut kalian ini kan emang ini pasti pengalaman fans klub yang pemiliknya orang Amerika. Nah ini kan, ya betul. Kan? Untuk gue sih, aduh, come on, fans Chelsea itu emang kardus banget. Mereka itu takut kalau Chelsea kembali ke setelan pabrik, sama kayak yang lain, pakai alasan rasis lah, apalah, udahlah, come on. Karena kalau lu lihat backgroundnya Ricketts, nggak jauh beda sama Glazer, Kroenke, Henry. Punya klub olahraga lain. Ya betul, kan? Cari untung. Udahlah, kalian tuh nggak usah terlalu ngarep. Yang mereka harapkan kan media Saudi itu. Dengan kalau padahal namanya aja nggak kedengeran sama sekali. Jadi jangan ketakutan lah. Pasti gue bilang semua orang ingin punya presiden, punya owner kayak Roman. Kayak Roman. Cuman Roman itu cuma satu yang kayak begitu. Nggak ada lagi. Udah forget it lah. Udahlah kembali ke setelan pabrik kalian. Nggak ngomongin setelan pabrik, ini lawan Brentford dengan Eriksen yang orang masih deg-degan gitu ya. Ini orang masih udah sembuh apa belum, bisa dibantai 4-1. Kemarin Chelsea yang begitu biasanya kuat, bahkan di bulan Maret nggak terkalahkan, sekarang dibantai gila-gilaan. Gue duluan ya. Okay. Yeah. Jadi gue itu karena dikritik. dia yang paling kritik itu. Ayo fans Chelsea silakan ditunggu sini. Gue dikritik sama salah satu fans Chelsea. Ya. Nah, coach selalu kritik 3-4-3. Nah, okay. Kemarin main 4-2-3-1 atau 4-3-3 buktinya flop tuh. Gue bilang, tunggu dulu. Kalau tolol jangan diborong. Iya kan? Ada bahasa baru nih. Tolol dikit-dikit aja. Gini, kalau lu main 4-2-3-1, artinya dua ini kan ketinggi. Betul. Hanya 2 di tengah. Harus ada yang nge-backup dong. Yang nge-backup siapa? Loftus-Cheek. Ya. Sekarang betapa tololnya lu main 3 lu pasang Loftus-Cheek. Yang biasanya mainnya agak maju kan kalau Loftus ya. Gue nggak ngerti kemarin tuh posisi Loftus-Cheek ngapain gitu. Sekarang lu pasang Kante di area kiri, Mount di area kanan. Ini kan ke depan semua. Mount kan. Harusnya Loftus-Cheek ini sebagai DM. Ya Kan? Kalau dia pun meninggalkan posisinya, ya dua center back ini kan kewalahan. Oke? Plus, gue bilang 4-2-3-1, gue selalu bilang berdasarkan kualitas pemain yang dimiliki. Mason Mount itu susah untuk main di belakang striker. Yang dia mainkan kayak zamannya Lampard di nomor 10. Ada space untuk dia shooting dari lini kedua. Sekarang terlalu rapat karena dia terlalu rapat di belakang striker. Kalau lu main 4-2-3-1, lu pasang either Pulisic di kiri atau Ziyech di kanan, minimal mereka punya space, mereka bisa crossing, mereka bisa masuk ke dalam. Itulah gue sebut berdasarkan kualitas pemainnya Chelsea, lebih baik main 4-2-3-1. Gitu, tolol. Gimana Bung Wes? Apa ini dia juga menyimpan tenaga untuk menuju Real Madrid nanti? Nggak ada nyimpan tenaga. Gila lu. Nggak ada, bener. Ini sejarahnya nggak semudah itu ya. Tim unggul 1, terus kebobolannya di atas 3. Itu bukan ada. Ini kan alasan bullshit. Jeda internasional. Semua orang bilang jeda. Emang nggak ada pemain City yang kena jeda internasional? Pemain Liverpool, pemain Arsenal, pemain apa? Arsenal itu hampir semua loh. Sekarang jadi ketergantungan Chelsea terhadap sejumlah pemain semakin kelihatan nggak punya backup, nggak punya Havertz, nggak punya Ziyech, backupnya nggak ada lagi. Ketergantungan begitu orang dimati, nggak ada penggantinya lagi. Sebenarnya cukup kuat penggantinya, cuman
Siapa coach yang Nggak, gantiin? ada beberapa pemain, lu mainin Reece James atau Aspi itu gue masih paham, ngerti nggak? Mereka itu Jorginho nggak dipasang loh, Kovacic sebagai subs loh. Disimpan. Ya, itu, Nah, itu sementara- katanya disimpan-simpan itu loh. Buat Lu Madrid. mainin Loftus-Cheek, based on what gitu loh? Di luar prediksi kali coach, Itu soalnya based on Brentford mungkin lawannya kali. Iya, mungkin based on Brentford itu meremehkan kali. Nah, Lu itu kan. meremehkan. Kalau untuk gue Loftus-Cheek itu Loftus-Cheek. dia nyaris nggak pernah starter, Iya. masuk hanya sebagai subs, masuk sebagai subs pun amburadul, ngerti nggak? Gua nggak pernah suka dia. Kenapa lu tidak at least lu pasang Kovacic atau Jorginho lah, Ya. dengan Kante atau Mason Mount, ngerti nggak? Bukan Loftus-Cheek lu pasang dengan sistem bukan 3-4-3 tapi 4-2-3-1, tapi lu pasang orang yang krusial sebagai Ya. anchor di tengah yang terbukti memang bapuk. You Ya. ask for it. Lu cari masalah sebagai pelatih. Dan lihat serangannya lawan dari mana. Sama kayak Bolong-bolongnya dari kasusnya Real Madrid, lu punya 11 pemain, lu main Itu aja. selalu menang dengan 4-3-3, mendadak satu pemain nggak ada, bukan pemainnya diganti, dirombak semua. Iya. Kan tolol gitu. Nah, ini sebelum kita bahas sedikit peluangnya Chelsea lawan Real Madrid, gimana ngeliat Eriksen yang di Itali udah ditolak main dengan regulasinya, kok dia di Inggris bisa bermain di level tertinggi gitu, Pak? Ini apakah nggak ada Regulasinya resiko? Enggak, itu, beda. Iya, maksudnya itu cuma ini regulasi aja. resikonya tapi gede nggak sih untuk pemain yang Nggak. memang punya? Daily Blind sama. Tidak ada pemain yang masuk lapangan tanpa seizin tim medis. Ya, itu masalah regulasi aja. Di Italia nggak boleh, di Inggris boleh, di Belanda boleh. Nah, Dan Daily siapa yang Blind- mau ngambil resiko sebenarnya ya? Ya, Daily Blind itu kasusnya sama Eriksen. Oke. Akhirnya dioperasi dan nggak ada masalah juga. Nah, Eriksen pun demikian, nggak ada masalah. Oke. Tapi sebenarnya berarti dia udah dioperasi juga coach ya, Eriksen ya? Berarti udah nggak Udah. ada masalah ya? Udah, Enggak. udah ada alat di jantungnya. Oke. Berarti dia masih untuk sebagai pemain masih punya Nggak ada kualitas ya masalah. dengan terlepas ada masalah Lu jantung lihat ini. ya? Daily Blind udah bertahun-tahun Nggak main begitu. mungkin. Tapi kan Tim Daily Blind medis mainnya itu masih di Liga mengizinkan. Belanda doang kan. Dan di gitu kan. timnas. Ya iya sih. Ini juga yang main timnas ya. Nggak mungkin. Kalau main di Premier League, lu menganggap ini di Liga Indonesia yang lolos kesehatan ini gampang banget, nggak bisa. Bahkan fisioterapinya ternyata nggak punya sertifikat atau gitu ada yang ketawa. Liga Gua nggak ngomong gitu. Gue nggak mau bahas Liga Wakanda. Sedikit Chelsea lawan Real Madrid sebelum kita hari Rabu mungkin kita sedikit kalau melihat Chelsea lawan Real Madrid Ya, ini kan nggak sama-sama bisa juga. Sekarang kalau Ancelotti kepintaran lagi, rombak ini itu selesai juga itu Madrid. Cuman kalau Madrid bermain dengan 4-3 atau dengan gaya mainnya. gue bilang sekarang. Madrid. Bung Wes lihat dengan gaya mainnya sekarang Chelsea lawan Madrid. Gue masih 5 Madrid. Soalnya kan banyak yang bilang kalau Chelsea menang lawan Madrid ini kan buat juaranya kayaknya melupakan yang lain gitu ya, City, Bayern gitu. Mau Udah ngomong lah, juara berturut-turut gini. Iya. Fans Chelsea itu terlalu terbuai dengan tahun lalu mereka juara Champions League. Ya. Padahal mainnya juga cuma satu match kalau nggak salah ya. Ya siapa? Tuchel. Bukan. Oh iya Nggak- satu nggak home setengah away iya kan, iya main setengah. cuma Satu leg match ya. doang. ah. Jadi udahlah biar mereka merasa bisa-bisa ntar jatuhnya sakit semua. Itu dia sebelum jatuhnya sakit, kita manggil Intan dulu. Intan dulu sebelum kita bahas yang meroket tanpa itulah seorang pemain itu. Siapa tuh? Ada Messi. Tapi dari tadi kalau misalnya ngomongin Chelsea, kasihan ya Chelsea ya. Cuman lebih kasihan lagi Tuchel. Katanya Tuchel itu lagi ngurus cerai Kak sama istrinya. Ya ampun. Kasihan ya. Ya mungkin dia lebih bahagia. Tahu dari mana kamu? Ya Iya, mungkin. itu Dicakmat sama Kosi. itu catatan pemain sepak bola pelatih jangan kawin sama wartawan. Nah, Lihat ikan Casillas juga. Ya kan, sama wartawan. Wenger aja cerai juga. Oh gitu. Iya. Kok kita jadi gosip ditinggal. semua nih? Jadi gosip Ditinggal semua dia. kita. Iya. Wow. Kasihan. Ternyata Koci tahu juga ya tentang infotainmentnya ya. Tahu lah Koci. Si istrinya Tuchel itu wartawan pinter yang otaknya menyiapkan strategi di belakang rumah itu Sisi. Oh gitu, ternyata selama ini Tuchel pintarnya dibantu sama istrinya ternyata. Excelnya nggak bisa, dia Excel yang bikin Sisi. Itu dia kan, di balik hebatnya laki pasti ada perempuan. Nah, gue ngomong gitu karena perempuan. Nah iya.